Hei. Ini sangat bahaya tuh. Kalau jatuh di pelukannya. Ya, selamat siang teman-teman. Hari ini lagi kembali kita menjelaskan bagian rangka asibah, yaitu jiwan atau bisa disebut hariwaku. Itu yang kita bisa sebut itu jiwan itu, rangka jiwan itu gunanya untuk seperti di gengkang pintu masuk teman-teman. Karena di pintu masuk itu kan harus luas, dia tidak bisa menggunakan waku karena itu kita menggunakan jiwan. Biasa kami sebut itu jiwan di perusahaan ini, tetapi kalau bahasa Jepangnya itu hariwaku disebut teman-teman. Tapi karena kami sudah biasa sebut itu jiwan dan itulah menjadi namanya. Dan mari kita lihat bagaimana itu gengkangnya, pintu masuknya. Dan di sini teman-teman cara penggunaan jiwan itu atau hariwakunya. Misalnya ini kan ada ini supaya bisa masuk mobil ataupun barang-barang lain atau kendaraan lain gitu, kita harus menggunakan jiwan dari atas teman-teman. Bayangkan saja ini menjadi pintu masuknya, begitu dia. Jadi kita tidak bisa menggunakan wakunya, kita harus menggunakan jiwan itu teman-teman. Ya teman-teman, kita lihat seperti inilah posisi jiwannya atau hariwakunya teman-teman. Karena kalau di sini kita dirikan waku, otomatis kita susah lewat. Karena banyak tiang-tiang harus yang digunakan. Kalau menggunakan jiwan itu ya begini teman-teman. Dari sini ke sana kita cantolkan langsung, dan di tengah-tengah ini bisa kosong teman-teman. Kita bisa lewat begini saja teman-teman ya. Dan di sini kita akan merakitnya dari awal teman-teman. Dan mari kita lihat nanti di video saat bekerja dan sudah selesai barangnya. Oke. Ya, di sini teman-teman kami berlatih lagi untuk mendirikan rangka jiwan tadi teman-teman. Ini latihan yang kedua teman-teman ya. Ya, di sini teman-teman kita mengukur keseimbangannya. Di sini kita mengukur keseimbangannya menggunakan ini namanya suiheki teman-teman. Itu sangat penting di dasar atau awal. Dan kita ada urutannya ya teman-teman. Dari sini pertama dan ini. Ya, dan paling terakhir itu di sini dia teman-teman. Ya, kalau sudah rata dia melakukan selanjutnya itu sudah gampang teman-teman. Karena di ujung sana sudah selesai dan waktu selanjutnya kita setting di seperti ini teman-teman. Kita lihat apakah dia rata. Nah, ini dia teman-teman, sudah keluar hasilnya. Di sini lagi kita setting teman-teman. Ini settingan terakhir. Dan ini hasilnya sudah keluar. Mari kita lanjut kembali. Ya, seperti biasa kita lakukan menggunakan suiheki agar dia seimbang teman-teman. Ya teman-teman, di sini ada namanya kanagu teman-teman. Ini untuk pencantolan hariwakunya atau jiwannya ya. Ya, di sini ada pin. Sebenarnya ini pinnya ini sangat berguna teman-teman. Bisa saja sebenarnya ini dilas karena seperti ini. Bisa saja masuk ini. Tapi hanya satu waku saja teman-teman. Kalau dia ada satu tingkat lagi wakunya, otomatis kita harus angkat lagi ke atas tinggi gitu. Tapi ini kegunaannya ini bisa kita langsung masukkan seperti ini teman-teman. Lihat. Nah, baru kita masukkan pinnya. Oke, begitu dia. Dan ini sebagai penguncinya atau penutup dari jiwan itu teman-teman, supaya tidak roboh dia. Dan mari kita lihat pemasangan jiwannya teman-teman. Dan beginilah posisinya teman.
Di sini ada kosong dia, dan di sini nanti bisa tangkang. Kita pasang ke sini untuk sikunya, untuk penguatnya begitu dia. Dan mari kita kunci di sini dia. Ini ada 2 bautnya, kita lakukan dengan hal yang sama seperti pertama. Dan ini ada kuncinya teman-teman, kepala kuncinya ini nomor 21 teman-teman. Kita menggunakan yang 21 saat mengunci. Ya, kita kunci rapat-rapat seperti hati yang sudah punya pacar. Ya, dan di sini teman-teman kita mencantolkan G1. Inilah bentuknya di dasar. Dan selanjutnya bisa kita pasang di sini nanti dari Watashi. Ya teman-teman, ada di sini namanya Hari Watashi. Dan di sini teman-teman kita sudah tidak menggunakan waku lagi, kita menggunakan Hari Watashinya. Ini dia cara pemasangannya. Ini sebagai pengganti wakunya teman-teman. Karena ini bisa juga menyambungkan waku ke atas zona ini sepanjang 8 meter. Dan cara penggunaannya, pertama-tama kita cabut dulu ini bukunya, lalu kita cantolkan ke sini supaya kita tidak jatuh teman-teman. Kalau kita jatuh di sini sangat bahaya, tetapi kalau jatuh di pelukannya itu masih beruntung. Dan di sini teman-teman perlu kita biar dia bisa kita tarik saja begini teman-teman. Ini karena menggunakan Oyazuna supaya ini bisa bebas teman-teman, bisa bergerak ke sana, bisa bergerak ke sini teman-teman. Kalau kita jalan ini tinggal mengikuti ya. Dan ada satu yang penting teman-teman di tobi itu saat menggunakan waku. Ini teman-teman, pinnya ini sangat penting. Jika ini seperti ini akan bisa jatuh copot begini teman-teman ya. Jadi kita harus perhatikan, kita akan tekan pinnya supaya ini keluar. Kalau ini keluar, ini tidak bisa lagi terangkat teman-teman. Nah seperti ini dia, bagus teman-teman ya. Setelah kita mendirikan wakunya ini teman-teman, yang pertama itu kita harus memasukkan simosang. Ini namanya simosang teman-teman. Yang terakhir itu kita menggunakan brace. Ini namanya brace teman-teman. Ini kalau nggak masuk teman-teman bisa ini jatuh teman-teman. Jadi kita harus pandai memasukkan yang itu juga kita harus pandai. Dan di sini teman-teman saya akan memberitahu kenapa itu ada G1 dan kenapa itu harus digunakan. Ini dia alasannya teman-teman. Bayangkan saja ini pintu masuk teman-teman, hanya ini jalur utamanya, kita menggunakan waku. Karena buresu itu mengganggu seperti ini teman-teman, sama sekali tidak bisa lewat. Oleh karena itu kita menggunakan, dan di sini dia teman-teman. Ini bayangkan saja ini pintu masuk utama. Oleh karena itu kita menggunakan G1 ini teman-teman, seperti ini supaya bisa lewat teman-teman. Itulah alasannya kita menggunakan G1 ini. Dan sebenarnya teman-temanku ini bisa 2 tingkat ya. Ini bisa di atas sebenarnya. Tapi kita karena hanya masih rensu ini atau latihan, kita menggunakan 1 tingkat saja supaya kita mengetahui bagaimana cara penggunaan G1 itu. Itu dia alasannya sebenarnya teman-teman. Dan kerja di tobi itu sangat menyenangkan teman-temanku. Beginilah hasilnya. Mari kita lihat.